Halo anak-anak, kembali lagi di Chemistry Fun bersama Bu Heni. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa ya? Ya, hidrokarbon yang meliputi kekhasan atom karbon, tata nama, isomer, sifat, reaksi, dan peran senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke materi yang masih berhubungan dengan hidrokarbon, yaitu minyak bumi, dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan dan pengolahan minyak bumi, menganalisis teknik pemisahan pada fraksi-fraksi minyak bumi, serta menganalisis kualitas dari fraksi bensin. Anak-anak, tadi saat kalian berangkat sekolah, naik apa sih? Motor bisa berjalan karena ada apa ya? Ngomong-ngomong soal bensin, kalian biasanya ngisi bensin di mana sih? Pada SPBU, terdapat banyak sekali jenis bensin ya, misalnya Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Bensin tersebut memiliki harga yang berbeda-beda. Kira-kira kenapa ya? Bensin termasuk ke dalam fraksi minyak bumi. Lalu, apa itu minyak bumi? Mari kita bahas bersama-sama. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon. Minyak bumi tersusun dari 90 hingga 97% senyawa hidrokarbon, meliputi alkana, sikloalkana, dan aromatik. Minyak bumi juga tersusun dari senyawa karbon yang mengandung unsur belerang, nitrogen, dan juga oksigen. Minyak bumi terbentuk dari jasad rainik tumbuhan dan hewan laut yang terkubur selama jutaan tahun di laut. Karena faktor waktu yang lama, temperatur, dan tekanan yang tinggi, menyebabkan jasad rainik ini berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Kemudian, gelembung minyak dan gas tersebut terakumulasi pada daerah terperangkap atau yang merupakan batuan kedap. Pada daerah terperangkap ini, gas alam, minyak, dan juga air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Untuk mengambil minyak bumi dari dasar laut membutuhkan proses yang sangat rumit, yaitu dilakukan proses penguburan. Minyak bumi yang dihasilkan ini masih berupa minyak mentah yang berwarna hitam pekat dan belum dapat dimanfaatkan. Maka dari itu, perlu dilakukan proses pengolahan minyak bumi atau dikenal dengan kilang minyak. Proses pengolahan minyak bumi ini menggunakan teknik destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah proses pemisahan atau penyulingan minyak bumi secara berulang-ulang berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak mentah dipanaskan pada suhu tinggi sekitar 350 hingga 500 derajat Celcius dalam tungku khusus hingga berubah menjadi uap. Kemudian dialirkan ke menara destilasi bertingkat di mana suhu berangsur-angsur lebih rendah di bagian atas. Fraksi dengan titik didih lebih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah, sementara fraksi yang lebih rendah terkondensasi lebih jauh ke atas. Masing-masing fraksi ini, misalnya bensin, kerosin, dan solar, dipisahkan di plat yang sesuai dan dikumpulkan untuk dimurnikan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas produk. Tahapan lanjutan dari destilasi bertingkat terdiri dari 5 proses utama. Yang pertama, cracking dengan memecah molekul hidrokarbon besar menjadi lebih kecil. Kemudian, reforming dengan mengubah struktur molekul untuk meningkatkan kualitas fraksi. Selanjutnya, alkilasi dengan menambah atom karbon untuk memperpanjang dan membuat molekul bercabang. Kemudian, polimerisasi dengan menggabungkan molekul kecil menjadi molekul lebih besar. Dan yang terakhir, treating yaitu memurnikan minyak bumi dengan menghilangkan bahan pengotor. Lalu, apa saja sih hasil dari destilasi bertingkat ini? Proses destilasi bertingkat menghasilkan 7 fraksi minyak bumi, yaitu gas, bensin, nafta, kerosin, minyak diesel, pelumas, dan juga residu. Fraksi-fraksi ini, jika diolah lebih lanjut, akan menghasilkan bahan-bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Anak-anak, coba kalian perhatikan, pada setiap fraksi minyak bumi tersebut memiliki jumlah atom karbon dan titik didih yang berbeda. Misalnya, dari fraksi gas hingga fraksi residu memiliki jumlah atom C yang makin banyak dan titik didih yang semakin tinggi. Kira-kira kenapa ya? Jadi, seperti yang sudah kita pelajari di sifat-sifat senyawa hidrokarbon, semakin banyak atom karbon, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan molekul dengan jumlah atom karbon yang lebih besar memiliki lebih banyak elektron dan juga struktur yang lebih kompleks. Hal ini
menyebabkan gaya antar molekulnya menjadi lebih kuat, sehingga membutuhkan energi lebih besar untuk memutuskan gaya-gaya tersebut dan membuat molekulnya menguap. Akibatnya, senyawa dengan jumlah atom karbon yang lebih banyak akan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Anak-anak, di sini Ibu akan memberikan contoh fraksi minyak bumi, yaitu bensin. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang mengandung isooktana dengan nama lain 2,2,4 trimetilpentana dan N-heptana. Mutu atau kualitas suatu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bensin yang baik tidak menghasilkan ketukan atau knocking pada mesin, dan ketukan mesin ini dapat diatasi dengan bilangan oktan. Lalu, apa itu bilangan oktan? Bilangan oktan atau disebut juga dengan angka oktan merupakan ukuran kemampuan bahan bakar dalam mengatasi ketukan atau knocking ketika terbakar dalam mesin. Angka oktan ini digunakan sebagai petunjuk mutu bensin karena dapat mengetahui jumlah isooktana dalam bensin. Semakin tinggi bilangan oktan, maka mutu bensin semakin bagus. Pembakarannya pun juga sempurna, di mana dihasilkan karbon dioksida yang besar dan karbon monoksida yang kecil. Kemudian terjadi sedikit ketukan pada mesin dan menghasilkan sedikit pengotor atau jelaga. Nah, anak-anak, coba kalian amati. Saat mengisi bensin di SPBU, terdapat banyak sekali jenis bensin kan ya? Kemudian, terdapat angka di belakang bensin tersebut. Misal, Pertamax 92. Nah, angka 92 inilah yang menunjukkan bilangan oktan pada bensin. Anak-anak, tolong bantu Ibu ya untuk membandingkan nilai oktan antara bensin premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Yang pertama, Premium 88. Berarti, bensin ini memiliki nilai oktan sebesar 88, artinya terdapat kandungan 88% isooktana dan 12% N-heptana pada bensin. Yang kedua, Pertalite 90. Berarti bensin ini memiliki nilai oktan sebesar 90. Artinya, terdapat kandungan 90% isooktana dan 10% N-heptana pada bensin. Kemudian, Pertamax 92. Berarti bensin ini memiliki nilai oktan sebesar 92 yang artinya terdapat kandungan 92% isooktana dan 8% N-heptana pada bensin. Dan yang terakhir, Pertamax 98. Berarti bensin ini memiliki nilai oktan sebesar 98. Artinya, terdapat kandungan 98% isooktana dan 2% N-heptana pada bensin. Dari keempat jenis bensin tersebut, manakah yang paling baik untuk kendaraan? Ya, tepat sekali. Pertamax Turbo memiliki nilai oktan yang paling tinggi, sehingga ia paling baik untuk mesin kendaraan karena ketukan pada mesin sangat sedikit. Maka, nggak heran kan ya kalau bensin ini memiliki harga yang lebih mahal. Kira-kira, bisa nggak sih kita menaikkan nilai oktan bensin? Agar bensin dengan nilai oktan yang rendah nantinya tidak memberikan ketukan yang besar pada mesin kendaraan gitu? Pastinya bisa dong ya. Peningkatan angka oktan dapat dilakukan dengan penambahan tetraetilit. Cara ini efektif, namun timbal hasil sisa pembakaran dapat mengendap di mesin, sehingga dilakukan penambahan senyawa 1,2 dibromoetana yang dapat mengikat timbal menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Namun, PbBr2 ini dapat menimbulkan pencemaran dan berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, solusi terakhirnya yaitu dengan menggunakan MTBE atau Methyl Tertiary Butyl Ether pada bensin. Anak-anak, sampai sini apakah kalian ada pertanyaan mengenai minyak bumi? Jika sudah tidak ada, silahkan berkelompok untuk mengerjakan latihan soal pada LKPD ini ya. Bagi kelompok visual, silahkan bisa mencari referensi di buku paket, PPT, atau poster. Untuk kelompok audiovisual, silahkan bisa menonton kembali video pembelajaran ini ya. Lalu, untuk kelompok kinestetik, silahkan dapat memilih antara PPT atau video pembelajaran ini sambil mengamati lingkungan sekitar kalian ya. Itu tadi pembahasan mengenai minyak bumi. Jika ada yang belum paham, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus channel Chemistry Fun ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.